Boleh Kak Sud. Mang Koko? Saya mau minum dulu. Aus. Diawali dengan minum biar tidak kering tenggorokan. Oh oke, bisa aja ya, dia Bisa cocok aja. banget nih. Rasanya manis. Kayak aku. Udah kebaca. Iya, tapi jangan terlalu manis. Kenapa? Nanti diabetes ya. Nanti giung. Nanti giung katanya. Mang Koko apa kabar? Sehat. Tapi kita ini nggak salah masuk studio ini. Ah emang kenapa Mang Koko? Nuansanya baru gitu ya. Bukan baru, kayak program sebelah ini. Emang kayak program apa? Gitu Emang ya. iya? Yang hostnya siapa tuh? Aep Bancey gitu. Aep Bancet ya. Oh iya. Bancet tuh katanya. Teman saya itu hostnya. Tapi kayak enggak deh, kita ini bener kok di LED-nya ada Braga. Bener kan programnya, bener kan? Iya kan? Tapi biasanya nggak Ya ada. soalnya Eci udah lama nggak siaran kan, gitu Nah, kan. nih. Jadi takut salah program aku tuh, bener kan? Ngomong-ngomong kemarin kamu kemana? Aku roadshow, kan aku model juga. Sombong. Roadshow kemana ceritanya nih? Kemana-mana, Mang Koko. Ke pelosok-pelosok mungkin? Ya, aku salah satunya kemarin aku habis berkunjung ke desa-desa. Wow. Gimana suasana desa sekarang? Desa sekarang keren, Mang Koko. betul, Udah betul. terdigitalisasi. Ya. Udah gitu makin keren aja gitu, makin rapi gitu. Nah, Mang itu Koko. Makin bagus. kece, Karena gitu kan. Indonesia tidak akan menyala dengan obor yang ada di ibu kota. Oh, oke, baik, Tapi baik, Indonesia akan menyala dengan lilin-lilin yang ada di desa. Wih, mantap. Iya. Makanya bangunlah desa. Indonesia iya. akan maju, Ci. Iya benar-benar benar. Termasuk juga membangun gerakan-gerakan sosial yang ada di dalamnya. Wow, ini menarik nih. Pasti. Tapi bukan menarik beca ini. Oh, bukan. Menarik sekali ini masalahnya ini. Iya benar-benar. Iya. Dan ini juga yang akan jadi tema kita sore hari ini para wargi ya. Karena sore Ya. ini kita akan membahas gerakan sosial mengatasi kemiskinan dan krisis lingkungan. Sama siapa sih? Kita ngobrol-ngobrolnya Ada, sore pokoknya hari ini. mah. Langsung aja kalau gitu kita panggilin ya para wargi biar para Ya, wargi boleh, juga boleh, nanti boleh, tahu boleh. ya. Kita langsung saja undang Bapak Budiana Kartawijaya selaku Ketua Pembina Odesa Indonesia. Wah, Bapak. Pak Budi, apa kabar? Silakan, Pak Budi. Ada lagi. Ada lagi Mang Koko. Siapa lagi? Pak Budi nggak sendirian Oh, iya, pastinya iya. ya. Dengan Kita siapa? undang berikutnya ada Teh Rizky Anggita Dewi selaku fasilitator literasi anak petani. Wah. Halo Teh Anggi, apa kabar? Silahkan. Apa kabar? Silakan langsung. Kita itu sebuah yayasan, Odesa itu organisasi desa, orang Iya, desa, organisasi atau desa. apa lagi. Nah kita tuh bergerak di Bandung Utara, tapi bagian timur, Heci, karena di sana banyak warga yang masih hidupnya di bawah garis kemiskinan lah, Kang Koko. Iya. Nah ini sebuah gerakan. Nah bedanya gerakan dengan aktivisme biasa adalah kalau aktivisme kan asal Ya, ngiring rame betul, selesai. betul. Iya. Tapi kalau kita udah hampir 10 tahun, ingin tahu sih sebetulnya kenapa orang ini miskin gitu ya. Iya. Dan itu menarik sih jawabannya. Semua kemiskinan itu berasal dari kerusakan lingkungan. Oke, dari kerusakan lingkungan. Nah ini menarik, termasuk Ya, juga ya. ini yang akan menjadi cikal bakal Ya. gerakan sosial ini. Tapi Ya. nanti kita akan bahas selengkapnya ya, Betul. Mang Koko ya. Ya. Di mana? Di Braga. Braga bincang warga, Braga bincang warga. Nah tadi mungkin menarik Pak Budi bisa dijelaskan kembali. Ternyata gerakan sosial ini memang sangat-sangat penting dan ternyata Ya. sangat ada relate gitu ya dengan kemiskinan. Ya. Gitu. Ya jadi bayangkan aja Teh Eci ya, ketika misalkan gunung ditebang, pohon Ya. hilang ya Koko, Iya. kan air hilang. Betul. Nah ketika air hilang,
orang nggak mandi, orang mencuci sayur nggak, ya, airnya mungkin Ya, air nggak bersih kotor, gitu, nggak kotor, bersih. iya, iya. Mungkin nggak mandi, jadi ada yang mandinya itu pas musim hujan, Iya, iya. Karena untuk ngambil air tuh jauh. Jauh, Berarti kan nggak sehat ya, kudisan dan sebagainya dan sebagainya. Itu kan ya kalau dia hak-hak dasarnya seperti air nggak ada, terus dia miskin dan kita melihatnya, oh ini perlu bantuan modal, nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Iya, iya. Jadi kita harus kasih dulu dia air, tapi air itu kan adanya kalau kita tanam pohon ya. Nah, itu. Betul. Jadi kita harus perbaiki dulu ekologinya. Kang Ekologinya Koko, gitu. dengan menanam menanam pohon gitu ya. Wow, di daerah mana aja itu, Pak? Sebetulnya ya kalau Yayasan Odesa ini di Kecamatan Cimenyan ya, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung berarti ya? Bandung di atas. Oh iya, di atas, Jauh. di atas. Iya, iya, iya. Nah itu kan kalau air nggak ada, bertani nggak bisa, nggak punya uang, anak jadi putus sekolah ya. Gitu. Iya, iya. Jadi makin lama makin miskin, akhirnya dia jual tanah gitu kan. Jadi kayak spiral gitu Kang Koko. Oh, iya, iya. Akibat dari kita merusak ekologi ya, merusak lingkungan. Nah, kan kalau Cimenyan itu kalau nggak salah itu Bandung Utara ya? Bandung Utara, bagian timur. Bagian timur. Iya. Nah, kan memang kasoran teh lamun Bandung Utara mah krisis nanti dengan apa? Tebing, Pembangunan ya? pembangunan perumahan. Iya. Terus yang jadi kan pertanian bisa apa namanya memperkaya hidup, tapi kenapa kalau di daerah sana bisa merusak lingkungan pertanian di daerah sana? Satu karena dia tanam sayur ya. Oh, Karena sayur itu kan perlu sinar matahari banyak. ya, Tidak boleh ada pohon yang menghalangi. Jadi dipotong. ya, Kedua, ditanam di lereng supaya Iya. air itu mengalir. Nah, lereng kan kalau ajaran Sunda kan gunung kayan ya. Gunung Ya, itu betul, harus betul. ditanami pohon yang Ya. keras gitu. Gawir itu lereng, Pohon. awian, ya, tanami bambu. Ya. gitu. Datar balongan, kalau ada yang datar tuh dibikin datar balongan, kebon talun. Jadi Ya. kebon talun itu maksudnya jangan menanam satu komoditas, harus multikultur. iya, iya. Jadi jangan cuma sayur gitu ya. Nah akibatnya kan kalau musim hujan sayur nggak bisa nahan air kan Koko. Betul, karena kekuatan Nah jadi akarnya banjir, ini ya. banjir. Jadi kalau banjir di Gede Bage, di Cicahem, nah itu tuh dari atas. Dan juga kalau di banjir di Pagarsi, pasti dari atas. Dari atas ya. Karena tanam sayur. Persoalnya kan dalam cek aja lah sama Kang Kot Eci. Ya. Kalau ada lahan-lahan lereng miring ditanami sayur itu pasti di situ tuh pusat-pusat kemiskinan gitu. Karena panen sayur itu harganya selalu anjlok Kang Koko gitu. Iya, Kan iya. kita sering dengar oh ini produk ini petani ngebuang gitu kan. Betul, betul, banyak. Iya, ya. Iya, itu Iya. karena sayur itu harganya nggak bisa diramalkan, dia udah keluar uang buat beli pupuk, beli Betul. bibit. Akhirnya makin miskin kan gitu. Nah, itu. Ya, apalagi kalau misalnya tanam sayur berbarengan. Harga jatuh. masih murah. Yes, Iya, itu. betul sekali. Nah, kita ada salah satu artikel nih para wargi ya. Ya. Kita coba lihat dulu artikelnya. Ini tentang Odesa Indonesia, Ya. pergerakan kemanusiaan dan keadilan. keadilan. Nah, mungkin ini sebenarnya bisa diinfoin gitu Pak Budi ke pemirsa, ke para wargi. Sebenarnya gerakan apa sih yang diusung oleh Odesa Indonesia ini untuk mengatasi kemiskinan dan Ya, ya. perusakan lingkungan gitu? Iya, iya. Ya sebetulnya adalah ini gerakan ekologi ya. Jadi tadinya kita tuh ingin memberantas kemiskinan. Cuma yang namanya gerakan ini kan beda dengan aktivisme sosial biasa yang sekali selesai gitu. Kalau Ya, gerakan betul. ini kunaon sih teh kangkonya Ya. bisa Ya, miskin ya. kieu Betul, gitu. betul, betul. Kunaon sih. Dan akhirnya kita dapat kesimpulan dia itu miskin karena satu ekologi yang rusak. Ya. Misalkan itu tambang gunung batu Ya, ya. galian digali sampai habis, kemudian tanam sayur, pohon ditebang gitu. Nah, jadi gerakan kita ini mengusung gerakan
memberantas kemiskinan dengan berbasis perbaikan ekologi dan juga pendidikan, karena yang namanya miskin juga kan bukan cuma sekadar dia nggak punya harta dan sebagainya, Betul, tapi juga mindset kan Koko. Jadi misalkan sudah lama dia nggak berpenghasilan, akhirnya nggak bisa menyekolahkan anak. Nah, iya, betul. Jadi ketika anak-anak besar juga pola pikir miskin gitu. Nah ini yang kami juga bergerak di pendidikan. Nanti Teh Anggi bisa cerita bagaimana menghilangkan mindset miskin itu ke anak-anak. Betul. Jadi kita kasih literasi dan sebagainya. Ini nih Ya, tugasnya. betul. Nah, ini menarik karena Betul, kan tadi betul. yang disampaikan Pak Budi bahwa kita bisa ambil kesimpulan ya bahwa yang namanya pendidikan soal lingkungan ini nggak bisa putus hanya satu kali aja. Ini kan harus berkesinambungan dan memang harus dari generasi muda gitu. Nah, ini bentuk literasinya seperti apa sih Teh Anggi terutama untuk anak-anak? Ya. Oke, Teteh, kalau misalnya berbicara soal literasi ya Teh ya, jadi Odesa Indonesia ini punya relawan, nah di mana relawan ini tuh Kang Teh setiap minggunya tuh datang ke berbagai kampung untuk mengajari anak-anak petani. Jadi biasanya kita tuh jam 7 udah standby di perpustakaan di Odesa. Kita bawa tote bag yang isinya tuh berbagai macam buku gitu Teh, berbagai macam genre. Nah terus biasanya sebelum pengajaran itu tuh kita ngelakuin pembiasaan belajar. Biasanya nih kalau misalnya anak-anak kecil ditanya dulu Kang, maunya baca buku yang mana gitu. Kadang kan kalau anak kecil mah request ya Kang ya. Ditawarin dulu ditawarin dulu. Takutnya nanti udah pilih buku yang ini malah nggak ngerti pas dibacain. Malah nggak suka dia. Betul, malah nggak suka. Terus biasanya ditawarin dulu sama kakak fasilitator. Maunya baca buku yang mana? Oh yang ini aja Kak. Nah menariknya ya Teh, kalau misalnya mereka dibacain satu kali dan itu buku requestan mereka, di pertemuan selanjutnya pasti ditagih lagi, Kak buku si Dahlan mana? Aku pengen baca lagi. Nah justru dari hal-hal kecil gitu Teh Kang. Nah itu dari hal-hal kecil yang tadinya anak nggak bisa baca, terus dengan mereka lihat visualisasinya akhirnya tertarik gitu ya Teh. Akhirnya lama-lama dari tertarik visualisasi aja itu akhirnya mau baca bacaan bukunya gitu. Jadi memang tertarik aja dulu anak-anak. Jadi setelah itu ketagihan nanyain lagi. Wah luar biasa ini. Nah ini mungkin bisa dilihat ya para wargi di layar. Ini suasana mungkin boleh diceritain Teh ini suasana. Diceritain di mana ini? Dan di mana gitu Teh. Ini tepatnya ada di Kampung Waas ya, di dekat hutan Orai Tapa. Lumayan jauh ini. Agak lumayan juga Teh. Ini biasanya para relawan tiap minggu itu kalau ngajar, kalau nggak di rumah warga kayak gini ya Teh ya, kadang di balai RW, di masjid. Jadi memang benar-benar semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru gitu Teh. Makanya kita benar-benar memfasilitasikan apa yang bisa kita beri gitu. Kayak ini nih Teh di balai RW gitu. Dan memang rata-rata usia anaknya pun beragam gitu. Ada yang TK, ada yang SD gitu, bahkan ada yang SMP dan kemampuannya pun beragam juga Teh gitu. Tapi saya sebenarnya penasaran, apa sih yang bikin Teh Anggi secara pribadi jadi fasilitator gitu kan ya? Mau jadi fasilitator turun gitu kan? Kawasannya nggak main-main tadi ya, baru disebut satu Orai Tapa loh, gimana tuh Teh Anggi? Jadi sebenarnya kalau Anggi sendiri ikut ke Odesa Indonesia itu dari semester 4 ya, berarti waktu kuliah, ya udah 1 tahun setengah gitu ya terhitungnya. Nah sebenarnya dari awal perkuliahan itu emang tertarik banget sama kegiatan sosial. Terus diinfoin ternyata ada nih Yayasan Odesa Indonesia. Terus Anggi sendiri penasaran, oh yayasan seperti apa, dan ternyata setelah dilihat memang fokusnya pada ekologi gitu. Dan di Sekolah Samin sendiri yang merupakan program pendidikan gitu ya dari Odesa Indonesia, itu difokusinnya sama pendidikan karakter dan pendidikan ekologi. Makin tertarik kan Teh dari situ. Ya udah akhirnya pas ada open recruitment, Anggita coba daftar gitu, dan ada masa orientasi relawannya juga Teh. Tahun berapa itu? Itu tahun 2023. Baru 1 tahun. Betul. Menariknya juga di masa orientasi relawan kita juga diajarin praktik konservasi lahan. Jadi kita memang benar-benar turun langsung ke lapangan gitu Teh. Jadi selain mengajari anak-anak, kita juga diajari gimana sih cara menanam gitu. Supaya kita nggak cuma bisa makan doang, tapi bisa menanam juga. Iya. Kan tadi ini unik menanam nih. Biasanya kan kalau misal banyak sih yang orang-orang relawan tiba-tiba menanam gitu. Tapi kan kadang-kadang
diantepkan gitu. Bagaimana kalau desa sendiri? Gimana tuh Pak? Jadi udah nanam-nanam, udah bye-bye, selesai gitu kan? Gimana nih? Kita itu setiap 3 bulan sekali pasti masuk hutan, ya. memotret ya. Jadi kan nih pohon-pohon itu sebetulnya dari donatur ya Kang Koko ya. Iya, Jadi iya. ada kewajiban kita jangan bahasa Sunda nama celebleos. Nah, eta. Celebleos. Karena nanti kalau sudah celebleos nanti si alang-alang lebih tinggi. Betul. Dan betul. ini akan akhirnya membunuh. si pohon Ya. mati gitu ya. Nah, kita itu jadi dalam penghijauannya ada 2, Kang Koko, bagaimana Ya. supaya ini bisa terus. Satu, pohonnya harus bermanfaat buat petani, buat Nah, penduduk. itu menarik yang bermanfaat. Bukan pohon kayu ya, tapi pohon buah lah, jengkol, pete, durian, alpukat, Nangka. sukun, nangka, mangga, jeruk dan sebagainya. Itu mereka akan berebut Kang Koko. Dan mereka ditanam di lahan-lahan mereka dan mereka yang menjaga. Ya, jadi kita nggak perlu mengawasi ya, paling kita ya itu 3 bulan sekali gitu. Nah, yang kedua tadi ya bibitnya yang bermanfaat dititipkan pada petani. Jadi perbaikan lingkungan itu penduduk setempat lah adalah aktor ekologinya. Nah, itu. Jadi beda misalkan dengan pihak lain ya, Ya, orang ya. kota yang bagus sih nanam gitu, tapi Ya. hanya sekadar kegiatan leos gitu kan. Ya petani ini sanes tanaman nu abi gitu kan ya, dia nggak mau ngerawat. Oh, jadi lahannya itu milik siapa? Pemerintah atau Milik sendiri. siapapun yang si petani itu ada wewenang ada orang? mengelolanya. Oh, iya. Nah, bagus. Jadi barudaknya moal aya monyet anu kalemur. Lamun ditanami pohon nangka. Iya. Da di leuweung oge geus aya. Nya. Ya. Tapi sebenarnya Pak Budi, dari gerakan yang sudah diusung Odesa Indonesia ini, apa sih tantangan yang ditemukan di lapangan? Karena kan menyamakan persepsi gitu kan dengan masyarakat, ini kan agak sedikit bisa kita katakan nggak mudah gitu ya. Iya. Gimana tuh Pak Budi? Tantangannya apa saja? Tantangannya sebetulnya kan gini, kita ini orang kota ya, masuk ke desa itu Tehci bahasanya itu beda gitu ya. Jadi misalkan kita orang kota banjir, kita tanam di sana, terus kalau bilang cek atuh ulah dituar pohon tehnya gitu, Ya, bisi ya. banjir di Bandung gitu. Ya. Terus kata petani apa? Dari dia mah tuh aya banjir. Benar. Atau Iya, anak-anak, benar. anak-anak, jam ulah diceruntah di Solo kan Iya. banjir. Iya. Kata anak-anak, dari dia mah tuh aya banjir. Jadi banjir mah kan kok persoalan orang kota. Iya. Persoalan mereka apa? Betul. Nggak punya uang, ya, nggak punya mata pencaharian. Makanya kita tanamlah pohon-pohon yang bisa menghasilkan. Betul. Pepaya ya, kita udah tanam berapa? 20.000, 30.000 pohon. Sebenarnya secara total kita hampir 1 juta pohon kan. Iya. Mulai dari kopi, buah gitu ya. Betul. Nanti diharapkan sebetulnya yang pertama untuk gizi mereka dulu teh gitu, supaya stunting hilang ya. Kita nanam kelor karena kelor itu superfood ya. Kelor, pepaya suruh dimakan dulu. Nanti Iya. dan juga kita memfungsikan 500 keluarga untuk tani pekarangan kan. Jadi pekarangan itu kita tanami tanaman-tanaman ya, sayur sehingga cengek-cengek wae mah ulah meser lah gitu ya. Jahe-jahe wae Petik mah, aja lah bawang, gitu ya Pak. saledri. Dan itu lumayan kalau mereka beli kan ngangge motor ke bawah. Iya, Iya. benar. Dan lumayan mahal seledri itu. Iya. Ya, kalau nanam sendiri kan tinggal petik. Iya, tinggal petik. Nah benar. sekarang itu ibu-ibu di sana kalau ada harga cabai naik, mereka mah santai Aman. aja. Iya, santai. Tinggal metik. Bener. Tak itu barudak sing aya kadaek hirup teh. Ya manfaatkan setiap jengkal tanah. Nggak can geus marelak can. Oh, di jengkalan tanah nama kita di jengkalan 2 jengkal tanah. Ah, bener halus kudu kieu. Nya. Kan kieu kan kok. Pemberdayaan eta. Bentena jalmi jeung monyet naon. Apa? Cik naon euy, naon euy. Apa? Naon Pak? Coba. Ari monyet mah metiknya, Mohon. ari manusia mah kedah nanam. Ah, Jadi eta. upami manusia henteu menanam, hartosna Kalau marane ukur metik unggul. Eta teh hampura ye. Ye ngaran maneh ka motivasi urang mah. Nya, jeung kebaikan maneh oge.
Jadi nggak usah susah-susah lagi gitu ya, karena kan tadi kan medannya juga bukan yang deket gitu ya Pak ya. Artinya ketika misalnya mereka ada kesulitan akses kayak susah beli sayuran apa segala macam, tinggal ke pekarangan mereka aja gitu kan. Nah dari segi fasilitator gimana nih Teh Anggi? Ada tantangan apa aja kan? Teh Anggi langsung ketemu nih sama masyarakat juga. Dengan anak-anak di sana gimana gitu. Iya, kalau tantangannya sih nih Teh Eci, kita kan misalnya jam 7 pagi ya Teh ya datang ke sana, udah mempersiapkan materi. Nih kadang kalau pas kita udah datang ke sana, misalnya anak-anak kecil, kita udah mempersiapkan materi, ternyata request lagi pengen materi yang beda. Nah mau nggak mau memang kita harus improve. Udah ayo kita belajar ini, belajar yang maunya aja gitu. Akhirnya ya udah karena memang anaknya masih kecil-kecil, kita ngikutin kemauan anaknya gitu. Tapi tetap apa yang pengen kita sampein tetap terlaksana gitu. Terus kadang juga kalau dari segi fasilitator tantangannya itu kalau musim hujan ya Pak ya, agak lumayan terjal jalannya. Jadi nggak dari dua nggak satu atau dua orang gitu dari kita, banyak yang jatuh dari motor gitu. Nah ini tantangannya luar biasa. Kan jalannya atuh. Oh Ninja Hattori banget ya, mendaki gunung lewat lembah gitu kan. Turun gitu kan. Iya benar-benar. Kita lihat dulu ya artikel selanjutnya. Para wargi ya, memajukan petani dengan mengubah pola pikir. Nah ini nih sebenarnya. Nah ini menarik nih. Mengubah pola pikir ini nih, mengubah mindset. Tidak semudah membalikan telapak tangan, karena yang namanya mindset itu kan bisa dibilang kayak fondasi gitu ya. Berarti ini yang akan menjadi PR atau tantangan para fasilitator kah Teh Anggi? Betul banget. Jadi kalau misalnya kita pertama kali datang ke sana, biasanya yang kita lakuin tuh adalah asesmen dulu. Asesmen kita pengen tahu sejauh mana sih anak-anak ini gitu terhadap rencana pembelajarannya, terus terhadap materi belajar di sekolah yang dia dipelajari gitu seperti apa. Nah makanya kita ada asesmen dulu. Ataupun kalau misalnya lagi ngeabsen anak nih, kita bilangnya bukan hadir gitu, tapi biasanya kita kasih pertanyaan. Kalau misalnya kakak sebut namanya, nanti coba kasih tahu buah kesukaannya apa. Nah sebetulnya dari hal-hal kecil kayak gitu Mang Koko. Jadi misalnya kita jadi tahu nih, aku sukanya blueberry Kak. Nah padahal kita tahu sendiri di Cimenyan apakah ada blueberry gitu ya Pak ya. Terus ya biasanya sama fasilitator ditanya lagi, oh pernah makan blueberry? Enggak Kak, cuma lihat aja di TV. Terus pernah nyobain Kak? Pernah Kak di Pop Ice. Jadi ternyata jadi ternyata blueberry yang dia maksud adalah perisa dari minuman gitu ya. Nah dari situ kita bisa kasih pemahaman, ternyata ada loh buah atau pangan lokal yang ada di sekitar kita yang bisa kita makan dan enak juga gitu. Dari situ kita kasih pemahaman, bahkan kita pernah bawa pepaya gitu, kita makan di sana, terus kita kasih tahu juga manfaatnya apa, nutrisi dan kandungannya gitu. Jadi memang yang paling diperlukan adalah asesmen dari awal, biar kita tahu dulu gitu anak ini tuh karakteristiknya kayak gimana. Gitu. Kayak dulu aku ke kamu. Ngapain? Asesmen dulu. Biar tahu kamu sukanya apa gitu. Iya. Ternyata pepaya yang belum mateng. Aduh, nggak enak dong Mang Koko ya. Ini semakin menarik perbincangan kita ya para wargi. Termasuk juga Eci kepo nih, Teh Anggi pengen tahu kalau open recruitment-nya seperti apa sih gitu ya, dan program-program lainnya seperti apa kalau misalnya mau jadi donatur, itu mau seperti apa gitu ya, mau mendonasikan gerakan-gerakan kamu Odesa udah niat ini jadi ya. donatur ini. Tapi nanti lah ya kita ngobrol-ngobrolnya ya. Di Braga. Di mana? Di Braga. Habis yang satu ini. Beragam bincang warga, beragam bincang warga.
berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pampirmu, kita bekerja tajammu cebu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Menanam jagung di kebun kita. Yeay! Luar biasa ya Apa nggak lagunya tadi? menanam jagung. Makanya lama banget lagunya karena menanam jagung. Ya dari ngegali dulu. Ngegali sampai tumbuh dan dijual jagungnya. Terima kasih. Tidak seperti monyet dong. Enggak. Jadi kamu tuh menanam, tumbuh, udah kejual. Udah. Nih Mang Koko Ya, ya. dan para wargi semuanya sesuai dengan janji Eci tadi ya, bahwa kita nggak hanya ngobrol sama Pak Budi dan Teh Anggi aja, tapi kita sudah kehadiran Pak Toha. Wow. Selamat datang Pak Toha. Udah banget lah. Silakan Pak Toha. Semangat calik, paling dia. Jadi beliau ini teh sebagai apa di Pak Odesa Toha ini adalah pelaksana program peningkatan pangan dan konservasi Odesa Indonesia. Sekaligus petani Ini lokal. Sekaligus petani lokal. Program pelaksana petani lokal. Sekaligus petani lokal. Nanti gitu. interlokal nanti. Ya. International, Iya. ya kan? Iya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Pak Toha, Iya. kita lihat dulu artikel berikut ini para wargi. Oke. Nah ini. Manfaat pemberdayaan masyarakat desa dengan tanam buah. Nah, ini. Cik, gimana nih? Coba gimana Pak Toha, mungkin bisa diceritain awalnya nih untuk menanam buah, mungkin bisa diceritain dulu sebelum dan sesudah kondisinya di desa seperti apa Pak Toha? Ya. Kondisinya di desa awalnya nggak ada buah. Nggak ada buah dulu tuh. Mm-mm. Cuma pohon-pohon biasa. Biasa dari awal mulailah. Mohon. Mulai penanaman buah teh 2017. 2017. Buah apa saja tadi yang ditanam? Pertama dulu teh yang teh jeruk, Jeruk, mangga, jambu, sama sirsak. Oh, itu jadi yang ditanamnya. Kaharti sebenarnya kalau ditanam itu kalau pohon-pohonan mah kan cuma bisa ditebang aja. Terus misalnya kayunya diiniin kalau udah ini teh. Kalau ini mah luar biasa bermanfaat iya, juga iya. untuk kita semua ya. Tapi tanaman buah yang jadi andalannya sekarang berarti apa Pak Toha? Sekarang yang andalannya sekarang petani yang maunya jeruk sama duren. Duren. Wow. Di daerah apa? Cimenyan. 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 Kenapa? Apa yang ada di Cimenyan terjadi di Cimenyan? Ini Cimenyan ngomonginnya. Ya. Ini Cimenyan juga. Kan banyak desa-desa maksudnya yang memang banyak lah di Indonesia. Tapi kenapa ada apa sih di Cimenyan gitu? Ini Nggak ada apa mah, nggak ada apa-apa sih. Cuman mau merubah. nah itu. Ya merubah kan kalau ditanamin kayu pasti masyarakat nolak.
untuk menjaga erosi banjir ke bawah. Ya, orang Cimenyan nggak banjir sih aslinya. Orang Cimenyan nggak banjir. Mual Cimenyan mah. Soalnya cuma di atas, Cimenyan iya. mah. Nggak banjir sih Cimenyan. Abi nu di Gede Bage banjir mah. Yang di bawah tah nu dibelokan teh geuning Patoha tah belokan Pasir Impun ka handap tah banjir di itu mah ya. Aya. Iya. Atau leres. Kalau kita mengusulkan buah ya, Mohon. dulunya yang digemar-gemorkan kan untuk taat penahan erosi kayu kan. Mohon. Masyarakat kan nggak mau kalau Kayu nanam unggul mah kayu. gitunya, Iya. mohon. Sekarang kita dari yayasan ya saya sebagai di masyarakat lah mulai dari 2016-17 mulai sebelum buah-buahan kan kopi ya diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah lah sampai sekarang ya buah-buahan sekarang sampai lebih dari 9 macam buah-buahan sih ada. Kahartos memang gitu berarti sebuah tantangan berarti dia Ya. untuk meyakinkan masyarakat lamun ditanami buah-buahan seperti itu. Enggak sih, enggak jadi tantangan juga kan masyarakat gini kan. Kalau kayu kan banyaknya kalau di Cimenyan lahannya lahan garap. Bukan lahan Untuk pribadi. ini ya untuk pertanian. Ya untuk pertanian kan. Kalau ditanaman kayu kan pasti dia untuk apa kayu? Jadi tantangan Ya. mah aman berartinya. Ya bukan aman, nggak mau kan dia mau ditebang kan untuk apa kayunya? Dan nggak boleh yang punya lahan kan. Kalau buah-buahan berpikirnya kalau nanam buah-buahan di Cimenyan ya yang penggarap lah. Kebanyakan sampai 80% kan penggarap. Itu kan dia nggak manfaatnya buahnya untuk dia. Iya eta. Jadi bisa dipetik. Iya, Itu benar. bisa dijual atau gimana itu nanti sama petaninya? Diapain sih Pak? Ya dari buah-buahan sebagian udah ada yang ngejual ya contoh yang dari yang kecil aja lah yang bisa itunya dari pepaya lah Mohon. itu udah ada yang ngejual Kahartos berartinya. Tah iya. Kalau nggak dijual mungkin dikonsumsi sendiri ya Pak Toha ya? ya terlalu kenyang sih. Kalau dikonsumsi sendiri mah saya. Dikonsumsi sendiri mah saya. Iya benar. Tilu karung Iya, bataha. iya nggak 3 karung juga. Nggak Cangkuri semuanya. oge di daerah ieu nya. Berkicau komo lamun ieu. Gacor ya bataha. Dikasih 3 ya setiap Terlalu karung. banyak makan pepaya. Iya benar gacor jadinya ya. Nih mungkin Pak Budi boleh disampaikan juga sama masyarakat nih bagaimana nih kalau buat yang mau donasi gitu ya berpartisipasi di gerakannya Odesa Indonesia ini caranya seperti apa Pak Budi? Ya, bagi yang mau donasi berpartisipasi bisa lah. Sebenarnya kita menerima berbagai sumbangan Teci, sumbangan baik. uang buat beli bibit, Mohon. sumbangan pakaian layak pakai kan, karena teman-teman yang punya pakaian yang sudah nggak dipakai masih bermanfaat. Mau nyumbang gunting kuku boleh, mau nyumbang sabun, sampo, Ya. alat dapur boleh. Yang penting bermanfaat ya. Ya, gitu. bisa dilihat di odesa.id kan pokoknya. Nah, itu Odesa .id. Nah, itu. Instagramnya juga ada Pak, Odesa Indonesia. Odesa Cari Indonesia. mungkin ya buat para wargi silakan di search aja Odesa Indonesia. Nanti di situ informasi ada mungkin ya Pak ya? Ada. Jadi memang organisasi itu unik ya. Kalau yang lain donasinya uang, kita ya donasi bibir, donasi gunting kuku, Iya. pakaian, beras. Gitu. Apapun mungkin yang jelas bisa bermanfaat mungkin Nah, gitu Ya, Pak Budi. mau mendonasikan tenaga jadi pengajar, welcome lah. Nah ini ngomong-ngomong soal mendonasikan tenaga buat jadi pengajar, untuk open recruitment-nya ada syaratnya nggak sih Teh Anggi? Open Tentu recruitment ada. fasilitator? nah? Biasanya kita tuh waktunya tentatif ya Teh Eci kalau misalnya untuk open recruitment fasilitator gitu. Tapi spoiler dikit, dalam oke, waktu dekat ini baik. kita juga bakal open recruitment. Nah sebetulnya di awal itu nanti kita ada persyaratan administrasi ya Teh Eci, kayak semacam kita kirimin CV, terus nama lengkap, terus semester berapa. Jadi sebetulnya ini terbuka untuk seluruh mahasiswa gitu di Untuk Kota umum Bandung. bisa nggak? Ini mau katanya ini Boleh. mengajarkan musik ini. Ya, seni di Ada, sana. kan di kita juga Iya. pengajar teater ada. Wis, mantap. Karena anak-anak itu kan harus diajar pede ya. Betul. Orang desa itu anak-anak kalau ngobrol kan suka nunduk gitu. Nunduk, Iya, ya. Sama pelatih teater enggak, kalau ngobrol harus. Iya, betul. Iya benar. Nah, itu juga dalam rangka mengikis kemiskinan mental. Itu mengikis kemiskinan. Jadi kalau mau ngajar musik
welcome. Mang Koko mungkin mau ngajar public speaking gitu ya, bisa Boleh. ya, Public gitu kan. speaking ya. Iya benar, meningkatkan skill ya kan, jadinya skillnya bisa meretas kemiskinan juga, kan itu nyambung juga Jadi, ya. makanya kalau di Odesa anak-anak tuh jadi nggak begini. Betul. Tapi Iya. Jadi pede ya. Iya. Oke, mungkin Pak Budi ada yang mau disampaikan untuk pemirsa, untuk para wargi di rumah, harapan dari Odesa sendiri dengan gerakan ini, Pak Budi? ya harapan kami sih sebetulnya mari kita perhatikan sekeliling kita Teh Eci ya. Apakah di situ ada keluarga miskin, apakah di situ ada yang kesulitan air, apakah di situ ada apa? Pokoknya percayalah bahwa kita itu bisa bahagia ketika berbuat sesuatu dan orang yang kita tolong itu jadi bahagia. Artinya feeling good by doing good Yes. gitu. Oh iya. Dari Tanggi mungkin? Kalau dari Anggita ya terutama mewakili kaum muda gitu. Ya. Mumpung masih muda nih, dipakai tenaganya untuk bantu adik-adik kita. Nih Anggita sendiri yang nggak punya adik di rumah sekarang jadi punya adik ratusan. Oh, Anggita nggak punya adik. Nggak punya adik. Bungsu. Wah ngariwahkeun adiknya ya. Emang iya Tanggi bungsu? Ayo. Bener Teh Eci ya. Jadi memang kita di sana tuh dapat banget Teh Eci rasa Iya. kekeluargaannya. Jadi pesan Anggita sih buat kaum muda gitu. Kita manfaatkan waktu kita gitu yang sedikit ini untuk membantu adik-adik kita yang ada di desa. Nah itu. Nih Pak Toha juga bungsu. Nih Pak Toha harapannya apakah mau menambah varian buahnya? Ya, Gimana harapannya? Ya harapannya di semua elemen Ya. ya kegiatan ya saya lah pribadi sebagai masyarakat ya mohon support dan dukungannya dari pembibitan sih Ya, masyarakat ya. dua Mohon, siap mohon. sih. Tos karaos manfaat Ya. lah pamintennya. Tah eta nu penting mah saur bapak ge tadi kedah konsistennya tos sabaraha dalapannya 10 sabaraha 10 tahun 10 ya, Mas. tahun. Kalau yayasannya sih baru 8 tahun. 8 tahun. Ya. Jadi 2 tahun sebelumnya ya masih cari bentuk-bentuk gini kan banyak yang donasi ya. Jadi kalau masuk ke rekening pribadi kan nggak enak kan. Jadi dibikinlah yayasan. Leres manfaatnya kalau Iya, masyarakatnya. iya. Jadi semakin Nah, itu. bermanfaat untuk Betul. orang lain Iya, ya. iya. Yes, begitu. Oke, Pak Toha, tadi kita udah disampaikan ya tanamannya, tadi tanaman buah-buahan apa saja yang berpotensi di Cimenyan. Selain ada buah, sayurannya gimana, Pak Toha? Sayurannya berjalan. Apa Berjalan aja lelempangan gitu. Berjalannya maksudnya gini Pak. Oroy kata. Berjalannya kan Gimana? Salvo ini. Gimana? Sayurannya belum dicolek nih, Pak Toha. kalau berjalannya kan kalau di kampung ya. Iya. Kalau nggak fokus, nanam buah seperti orang kaya lah, nanam buah enggak. Enggak. Kalau di kampung seperti ini, nanam buah 20 tapi sayuran harus ada. Caranya gimana? Badi bareng. Jadi kalau orang kampung peribahasanya gini, oh jadi daripada sambil nunggu buahan ini, seperti pepaya apa, mending beri tanaman bawang merah, kan. kubi. Rami panginten pepaya ya ngatosan Jadi nggak terasa, seumur buah dan nggak terasa gitu. Iya. Jadi pas buahan baru berhenti. Nah, eta jadi bawang kaala, Ya. pepaya kapetik atuh. Eta prinsip atau hal luar biasa. Mantap Pak Toha. Ya baiklah kalau begitu terima kasih banyak untuk Pak Budi, terima kasih banyak. Udah ini teh, Pak Toha baru datang. Iya. Sok atuh masih atuh. Mang Koko mau nanya-nanya lagi sama Mang Toha, masih Mau bisa nanya ke Pak Toha. cenah. Mau nanya? Boleh. Biasanya kan kalau di situ itu ditutup tempat itu ada yang ada usia yang pemuda-pemudanya apakah dilibat pemuda-pemuda di sana di daerah itu. Oh. Kalau misalkan itu tempat pemudanya kurang dia gitu kan. Kurang dia. Tantangannya kan itu. Nah, apakah pemuda di sana dirangkul juga pemuda-pemuda? Nah, itu. Pemuda. Merangkul Merangkul pemuda-pemudi di enggak? sana bantu. Kalau saya pemuda jangan pemuda sampai emak-emak dirangkul. Wah, Pak Toha benar. Hebat. Contoh lah. Pemudi mah ya. Jadi kan pemuda-pemudinya digerakin bukan dari di kebun di tani pekarangannya. Ya. Nah, Jadi itu. semua dirangkul sih. Iya. Pokoknya mas semua elemen dirangkul. Ya.
demi kemajuan desa. Sadayana jang ya teh. Maksudnya mama tuh gini Kang Koko, kan di sana banyak yang usia lanjut, tinggal di lembah-lembah, naik gitu sekiat, itu mah kan orang suka bilang beri kailnya jangan ikannya gitu. Kalau ini mah memang harus dikasih ikan. Jadi kita tiap hari distribusi beras ke para janda tua yang memang tos tetiasa nanaon gitu. Nah, kalau yang mau janda-janda ya janda tua. Termasuk janda. Jadi semuanya diberdayakan Betul, ya, dari berbagai generasi, termasuk tadi yang anak-anaknya juga dikasih pendidikan gitu kan, yang pemuda-pemudanya juga, pemudi-pemudinya juga, termasuk juga yang orang tua. Semuanya diberdayakan untuk dari desa untuk desa, berarti gitu ya Pak Budi ya? Enggak juga, dari kota yang nyumbang dari buat kota desa juga. Oke, iya benar. Dari semua elemen lah yang mau donasi, yang mau donasi, membantu. Pokoknya mah silakan aja. Ya. Benar. Ada lagi? Itu tadi yang penjualan itu buah tuh. Bagaimana sistem penjualan buahnya? Apakah ada yang drop di kota gimana tuh? Dagang di situ aja gitu. Oh, sistem jualannya katanya gimana ngejualnya Pak Toha? Kalau petani saya gini supaya merasain kan dari nanam sampai menjualnya. Jadi dia kan seperti contoh pepaya, kalau dia nanam 20 pohon, pasti jadi nggak sehari panen satu karung enggak. Dia panen ambil dulu 20 biji untuk hari ini, besok 20 biji. Jadi dari nanam ngerasain dia dari kecil sampai besar sampai menjualnya dia sendiri yang nanam. Oh iya, ngarasakeun. Jadi sebuah perjuangan eta. Ya. Atau suka ada jagung? Ada. Mentang-mentang ya habis nanam jagung tadi ya. Mau minta jagung. Kayak apa kode? Iya, Kode. Kayak dikirim tuh cengengan kalau Dikirim sekarung ya Bang. Iya, baik kalau gitu Mang Kok. Udah yuk sekarang mah kita beneran pamit ya. boleh. Terima kasih Pak Budi, Teh Anggi, terima kasih Pak Toha juga, terima kasih sudah berbagi cerita soal gerakan yang sudah diusung oleh Odesa Indonesia. Semoga perbincangan kami juga hari ini pasti menginspirasi untuk Anda ya, para warga ya. Akhirnya Neng Eci, saya Mang Koko. dan juga Balaga. Kita pamit, sampai ketemu di Braga minggu depan. Braga. Sejenak luangkan waktumu kawan, biarkan dengan menghampirimu, melebur keluh bebaskan kesal. Di Braga kita berjumpa, di Braga kita bicara, ciptakan peluang, sambut harapan, tiada problema yang membuatmu henti berpeluh, keringat membasuh. Di Braga kita bersua, di Braga kita berkata, Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan diri. Braga bincang warga, Braga bincang warga, marilah berbagi untuk mewujudkan mimpi. Braga bincang warga, Braga bincang warga, mencari solusi untuk mengembangkan